Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasyana Fitria. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sistem pengendalian, yaitu tindakan dan budaya dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, langsung saja untuk materi yang akan saya paparkan ke materi latar belakang. Nah, latar belakangnya, untuk era globalisasi sekarang, persaingan bisnis yang semakin ketat memerlukan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Nah, yang kedua, yaitu ada dua pendekatan. Ada pengendalian tindakan atau formal dan pengendalian budaya atau informal sebagai fondasi. Yang ketiga ada SPM atau sistem pengendalian manajemen sebagai seperangkat struktur komunikasi untuk memfasilitasi pemrosesan informasi dan koordinasi. Yang terakhir adalah integrasi strategis, yaitu kombinasi tepat menciptakan sistem pengendalian yang komprehensif untuk mencapai tujuan. Oke, masuk ke rumusan masalah. Ada 4, teman-teman. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen dan apa perannya dalam organisasi? Nah, yang kedua, bagaimana konsep dan implementasi pengendalian tindakan dalam organisasi? Yang ketiga, bagaimana konsep dan implementasi pengendalian budaya dalam organisasi? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara pengendalian tindakan dan budaya dalam menciptakan sistem pengendalian yang efektif? Nah, lanjut aja untuk konsep dasarnya. Sistem pengendalian manajemen. Nah, apa sih sistem pengendalian manajemen ini? Untuk definisinya yaitu sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Itu menurut Anthony dan Reich. Untuk tujuan utamanya itu adalah goal converge atau keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Nah, ada 4 komponen penting nih. Yang pertama ada detektor atau mengidentifikasi kejadian aktual. Yang kedua, selektor, menilai signifikasi peristiwa. Yang ketiga ada efektor, mendorong perilaku korektif. Yang keempat, komunikator, transmisi informasi. Oke, untuk pengendalian tindakan nih, action control. Pengendalian tindakan sendiri memiliki definisi sebagai berikut, yaitu pengendalian yang dititik beratkan pada aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk efektif apabila manajer mengetahui tindakan yang diperlukan dan juga manajer mampu memastikan tindakan terwujud. Gitu. Untuk 4 tipe pengendalian tindakan, yang pertama adalah pembatasan tindakan atau pencegahan fisik dan administrasi. Yang kedua adalah tinjau per action atau review sebelum eksekusi gitu. Yang keempat, redundancy atau duplikasi untuk akurasi gitu. Yang terakhir, akuntabilitas atau tindakan tanggung jawab individu masing-masing. Nah, ada 5 karakteristik pengendalian tindakan. Yang pertama, berorientasi proses. Nah, ini fokus pada cara kerja. Yang kedua, dapat diamati atau observed, measurable. Yang ketiga, memerlukan pengetahuan. Manajer harus tahu. Yang keempat, ada preventif, cegah masalah dini. Yang kelima terakhir adalah terstruktur atau terdokumentasi sesuai SOP. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, untuk kelebihannya juga kepastian dan konsisten tinggi. Yang kedua, mengurangi variabilitas kinerja. Yang ketiga, mudah diterapkan dan dipahami. Yang keempat, efektif untuk tugas rutin. Yang terakhir adalah transfer pengetahuan lebih baik. Untuk kekurangannya ada 5 juga. Yang pertama, ada kekurangan kreatif dan inovasi. Yang kedua, biaya monitoring tinggi. Yang ketiga, kurang fleksibel dan pada perubahan. Yang keempat, dapat menimbulkan resistensi. Yang terakhir adalah tidak efektif untuk tugas kompleks. Nah, untuk pengendalian budaya sendiri, culture control. Ini pengendalian budaya dalam konsep dan karakteristiknya, yaitu pengendalian yang dibangun untuk tradisi, norma, serta nilai-nilai kewajaran pada suatu organisasi. Yang pertama, mungkin dia bersifat informal atau soft. Yang kedua, sifat jangka panjang. Dan yang terakhir, mempengaruhi SPM atau sistem pengendalian manajemen. Nah, untuk 5 elemen untuk budaya organisasi, yaitu yang pertama ada kode etik atau aturan tertulis nilai dan standar. Yang kedua, penghargaan kekompakan, reward berbasis tim. Yang ketiga, transfer internal atau pemindahan antar unit. Yang keempat, pengaturan FNS, desain ruangan dan sosial. Yang kelima, atau perilaku pimpinan gitu. Untuk kelebihan dan kekurangannya juga antara lain adalah fleksibel. Untuk kelebihannya, fleksibel adaptif, mendorong kreativitas, komitmen jangka panjang, biaya monitoring rendah, kontrol self-enforcing, dan tingkat engagement. Untuk kekurangannya juga ada 5. Yang pertama, waktu membangun lama, sulit diukur dan evaluasi, resistance to change, bergantung kualitas, sulit ubah budaya buruk, perlu konsistensi yang panjang.
Oke, untuk selanjutnya apa sih hubungan dan sinergi antara pengendalian tindakan dan budaya? Nah, ini untuk pola sinerginya juga yang pertama tindakan perkuat budaya atau prosedur konsisten arrangement nilai. Yang kedua budaya fasilitas tindakan, kurangi kebutuhan monitoring ketat. Yang ketiga keseimbangan normal informal atau struktur dan fleksibilitas optimal. Yang keempat penguatan mutual. Nah, untuk budaya saling berkaitan ya. Nah, untuk faktor contingence pemilihan pengendalian, yang pertama itu ada juga karakteristik tugas. Nah, untuk karakteristik tugas untuk pengendalian tindakan dan budaya itu bedanya di rutin terstruktur. Kalau seandainya budaya itu kompleks dan tidak terstruktur. Untuk dalam hal pengetahuan manajer, kalau untuk pengendalian tindakan tahu persis tindakannya. Kalau seandainya budaya outcome jelas secara beragam. Jadi tergantung. Nah, yang ketiga kemampuan observasi. Kalau untuk tindakan mudah diamati. Kalau untuk budaya dia sudah diamati. Untuk tingkat ketidakpastiannya juga untuk tindakan itu lingkungannya stabil. Kalau untuk budaya lingkungannya dinamis. Nah, untuk organisasi, untuk pengendalian tindakan itu dia besar atau lebih dari budaya. Kalau seandainya pengendalian budaya sendiri, dia kecil karena fokus pada budaya itu sendiri. Nah, integrasi sama dengan layering, sequential atau segmentasi, evolution, gitu. Nah, implementasi sistem pengendalian sendiri, yang pertama ada assessment atau penilaian kebutuhan. Yang kedua ada design atau rancangan sistem yang sesuai keinginan. Yang ketiga communication atau komunikasi ke semuanya. Yang keempat ada implementation atau pelaksanaannya, laksana bertahap. Yang kelima ada monitoring atau pantauan atau evaluasi. Yang terakhir ada adaptation atau menyesuaikan diri secara berkelanjutan. Gitu. Nah, untuk tantangan apa saja sih dalam implementasi ini? Yang pertama, tantangannya itu adalah resistensi perubahan atau penolakan dari karyawan. Yang kedua, biayanya tinggi, investasi sumber daya yang besar. Yang ketiga, ada kesenjangan budaya atau perbedaan antar unit. Yang keempat, ada under control atau risiko tidak seimbang. Yang kelima, ada ketidaksesuaian atau tidak align dengan strategi. Dan terakhir adalah konsistensi leader atau komitmen jangka panjang seorang leader gitu. Untuk 7 best practice yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah jelaskan alasan dan manfaat sistemnya. Yang kedua, keseimbangan, kontrol, dan fleksibel. Pastikan dukung strategis organisasi konsisten dengan nilai budaya. Libatkan karyawan dalam desain, review dan perbaiki berkala, dan ukur efektivitas beri reward. Nah, kesimpulannya yang pertama itu adalah SPM adalah kompeten krisis untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, pengendalian tindakan merupakan pendekatan formal yang fokus pada aktivitas spesifik, efektif untuk tugas dan terstruktur atau rutin. Nah, yang ketiga ada pengendalian budaya adalah pendekatan informasi melalui nilai, norma, tradisi, cocok untuk tugas kompleks yang memerlukan kreativitas. Yang terakhir adalah kedua jenis pengendalian ini bersifat komplementer dan menciptakan sistem yang komprehensif bila dikombinasikan dengan cepat. Mungkin sarannya ada untuk organisasi, akademis, dan mahasiswa.